Sama ibu, kenapa nggak ngomong sama ibu Re? Waktu abah pegang-pegang. Enggak. Kenapa nggak ngomong? Itu mamanya lagi pergi. Itu kan udah bukan namanya penghinaan lah, sama aja kayak penghinaan lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih teman-teman, hari ini kita ada di Subang. Nah, Subangnya di mana sih? Subang ini kita lagi ada di rumah saudaranya Nenden, gitu. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, sama Kirana itu lewat dari pernyataannya Nenden dan juga beberapa keluarganya kalau misalkan mau dititipkan ke Tenovi dulu kayak gitu. Nah, karena memang di yayasan kita itu izinnya jelas dan lain-lain, kita juga harus mengurus administratifnya. Nah, hari ini kita juga mau mengurus administratif dan juga Karin gitu. Nah, itu pun lewat dari pernyataannya Nenden sendiri gitu ya. Ini ada pernyataannya Nenden lewat telepon. Apa kabarnya? Baik, kabar Mbak gimana? Alhamdulillah baik, nih kita masih kerja juga nih Nenden. Gimana Nenden? Masih kerja. Jadi gini Mbak, ini pihak keluarga udah ada. Jadi apa yang harus dilakuin sekarang? Katanya harus nunggu Banopi dateng. Apa? Gimana? Udah lapor ke RW dan masih saudara. Oh ya udah. Gini, kan kalau mau melaporkan harus ada saya gitu. Iya. Kita juga harus ikut ke Polres gitu kan. Nah, berarti kan Iya. dari pihak keluarga udah ada yang mau laporin. Siapa namanya? Mang Andri. Oh, Mang Andri itu berarti bisa ngelaporin ya? Iya. Oh ya udah. Ini nanti aku infoin dulu ke Teteh. Berarti Iya. dari pihak keluarga udah ada yang bisa buat ngelaporin. Nanti kalau gimananya misalkan entah besok atau entah lusa kita ke Subang sama kita juga gitu ya untuk pelaporan gitu ya Nenden ya. Iya Mbak. Sama nanti sekalian ya Nenden, kita kan yayasan kita kan di bawah naungan Dinsos juga nih. Jadi ada administrasi karena kan sudah 1 bulan ini sih ada di yayasan. Jadi ada beberapa administrasi yang harus ditandatangani gitu ya. Nanti mungkin diwakilkan gitu dari pihak Nenden gitu ya buat tanda tangan ya. Nenden juga nanti tanda tangan gitu ya. Oh iya, buat administrasinya. Iya. Kalau Nenden kan secara sadar Nenden menitipkan kan ke Tenovi. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu Nenden, nanti aku kabarin lagi ya. Iya Mbak. Ya udah, yuk. Assalamualaikum. Ya Mbak, makasih. Waalaikumsalam Mbak. Mohon maaf mengganggu ya Mbak. Iya, nggak apa-apa Nenden. Mohon maaf banget Mbak. Selain itu, kita juga di sini ada keperluan lain gitu. Karena berangkat dari sebelumnya itu sebenarnya ada kecurigaan kita gitu terhadap salah satu anaknya Nenden, yaitu Cita. Diduga adanya tindak perilaku pelecehan seksual. Gitu. Nah, kenapa kita sampai akhirnya menduga hal tersebut gitu ya? Karena beberapa hari dan beberapa minggu kita observasi serta juga kita lihat perkembangan dan lain-lainnya, muncullah kecurigaan kita terhadap gitu terkait kelasnya. Kenapa nggak ngomong sama mama? Enggak. Sama ibu, kenapa nggak ngomong sama ibu Re? Waktu abah pegang-pegang. Enggak. Kenapa nggak ngomong? Itu mamanya lagi pergi.
sampai akhirnya sekitar tanggal 28 ya, 28 Agustus kita periksakan lah ke bidan apa mengenai alat ini. Sebenarnya itu pure atas dari kecurigaan kami setelah observasi di yayasan. Lagi sayang, ibu lihat nih cantik banget, masya Allah. Suka dipegang sama siapa? Sama siapa suka dipegang lah? Enak ya? Nggak boleh lagi ya, enaknya. Ya, nggak boleh lagi ya sayang. Nah, setelah dari adanya pernyataan bidan dan pemeriksaan bidan, kami juga melakukan sedikit asesmen, yaitu pertanyaan-pertanyaan kecil gitu ya, langsung kepada gitu secara mendalam, dan ternyata pelakunya ini adalah orang terdekatnya. Kenapa kita bisa tahu pelaku ini orang terdekatnya gitu ya? Karena sendiri yang menyebutkan dan sendiri yang bilang gitu kepada kami kalau memang yang melakukan itu adalah orang terdekatnya. Nah, ini sebenarnya baru dugaan ya teman-teman, baru dugaan adanya tindakan pelecehan. Kami berharap sebenarnya tidak ada. Namun karena keyakinan kita ya dari pemeriksaan bidan itu sudah akurat gitu bahwa adanya trauma tumpul di vaginanya, dan juga bidan itu bilang kalau misalkan memang tidak sampai dalam. Gitu, tidak masuk ke dalamnya, cuma di daerah luar. Itu juga ada luka-luka lecet ya. Ada luka lecet sedikit di daerah vaginanya. Nah, untuk itu setelah dari sana kami yayasan langsung berembuk, kami kabarkan berita tidak mengenakan ini ke keluarga begitu ya. Bagaimanapun itu memang tidak baik teman-teman dan harus dilaporkan, apalagi ini pelecehan terhadap anak ya, dugaan terhadap anak gitu. Akhirnya kita informasikan ke keluarga, iya pasti keluarga itu shock dan lain-lain ya. Setelah itu kami mengembalikan bagaimana dari pihak keluarga, apakah mau dilanjutkan ke proses hukum atau tidak gitu, dan ternyata dari pihak keluarga melanjutkan ke proses hukum. Gitu. Untuk hari ini selain kita mengurus dokumen, kita juga mau insya Allah melaporkan adanya tindak yang dilakukan oleh orang terdekat ke Polres gitu, dan alhamdulillah nanti didampingi oleh keluarganya gitu ya atau walinya. Kita akan sama-sama ke Polres, serta nanti insya Allah akan adanya datang bantuan dari pemerintah atau dinas sosial, karena kami juga berkoordinasi dengan dinas sosial untuk melaporkan adanya dugaan tindak pelecehan seksual ini gitu. Yuk langsung aja kita ke rumah saudara Nenden. Perkenalkan, Bapak saya Uti. Saya di sini mewakili yayasan sekaligus Tenovi gitu ya. Pertama sebenarnya agenda kita ke sini, pertama itu agendanya menyelesaikan administratifnya. Karena kan waktu itu di telepon juga Nenden bilang dan juga Karin ya. Dan Karin mau dititipkan ke Tenovi dan juga yayasan gitu. Terus yang kedua, memang ada kabar yang nggak baik didengar ya Pak ya. Sebenarnya itu memang berangkat dari observasi kita selama ada di yayasan, adanya kecurigaan kita terhadap Cika gitu ya. Akhirnya kita periksakan Cika, itu kronologinya kita periksakan kita ke bidan. Itu baru di tanggal 28 Agustus kemarin. Gitu, kita periksakan ke bidan untuk sebagai langkah awal lah Pak ya. Sebelum prosesnya itu panjang, kita periksakan dulu di sana. Ternyata bidannya bilang itu memang ada tindak gitu.
Videonya Bapak udah lihat? Udah. Nah itu ya sebelumnya saya kasih ke uaknya Nenden ya. Iya. Gitu saya infokan ke uaknya Nenden karena memang yang saya punya itu uaknya Nenden nomornya. Saya beri, maksudnya kenapa saya kirimkan itu ya sebagai bentuk kita memang tidak mengada-ngada Pak. Itu memang dari omongannya bidannya langsung. Gitu. Bahwa memang adanya sentuhan gitu lah ya di bagian area vaginanya serta adanya lecet, namun memang sampai tidak ke dalam. Seperti itu. Nah, akhirnya dari situ kita komunikasikan kepada uaknya, dan uaknya juga ngomong sama Nenden, katanya Nenden ya. Dari situ kita sebenarnya kembalikan lagi ke keluarga bagaimana kalau tindakan terhadap anak memang harus dilaporkan gitu, tapi kita balikin lagi sama keluarga, ternyata keluarga mau melaporkan. Akhirnya pada hari ini kita datang ke sini gitu ya untuk menyelesaikan beberapa agenda tersebut. Nah, seharusnya memang hari ini tadinya kita bisa didampingi oleh Dinsos untuk kesananya gitu. Nanti coba kita follow up lagi sama Dinsosnya. Dari Nenden gimana Nenden? Atau dari Bapak? Ya kalau misalnya emang harusnya perlunya diurusnya mendingan diurus gitu. Soalnya kan ini kan udah masuk kan gitu. Apalagi ini kan di bawah usia. Gitu, meskipun di atas usia juga kan kalau bukan haknya mah kan gak boleh kan gitu. Itu kan udah bukan namanya penghinaan lah, sama aja kayak penghinaan lah kan gitu. Penghinaan untuk keluarga kami gitu Mbak. Dan juga memang ternyata setelah ada wawancara gitu sama kitanya juga bilang gitu siapa yang melakukan gitu. Dan itu dilakukan nggak sekali, 2 kali sampai 3 kali kita lakukan di waktu yang berbeda gitu, dan jawabannya tetap sama. Ya dari hasil itu makanya kita langsung ngobrol sama keluarganya, uaknya gitu. Sempat kontekan juga sama saya sih kemarin itu yang Wadewi itu ya. Yang Wadewi itu sempat nggak ngasih kabar. Ya kontekan ya udah ayo gitu, dengan urusin aja gitu gimana baiknya gitu. Ini kan sama aja kan keluarga kan. Sebenarnya emang gimana Nenden bisa sampai ke sana? Tadinya kan Nenden diam di rumah bibi di Sukamala. Nah di situ Nenden memutuskan untuk kerja. Nenden memutuskan untuk kerja, dititip di Pajebral. Tahun berapa? 2022 tuh akhir kayaknya, 2023 anak. Awal 2023. Awal 2002-2003. Terus itu ada apa namanya Nenden untuk mungkin Nenden jengukin. Tiap bulan Nenden jengukin, Nenden kirimin uang. Tapi Nenden nggak ngerti terlalu dalam gitu Mbak. Jadi Nenden lihat baik-baik aja, Nenden pergi lagi. Kadang Nenden nganterin makanan kan. Ya Nenden nggak curiga. Nenden tadinya percaya 100% gitu. Karena kan setiap orang punya kebaikan gitu. Nenden mikirnya, oh baik gitu, orang itu baik. Ternyata dari sini Nenden belajar ya 28 tahun Nenden baru ngerti ternyata ada orang yang kayak juga gitu dihidupin. sebenarnya ya Pak, kita berharap sih tidak ada ya. Sebenarnya kita berharap tidak ada gitu. Nanti kan dari pelaporan juga ada visum dan lain-lain gitu kan, nanti juga juga diperiksa gitu ya. Kita berharap sih tidak ada, tapi memang dari bidannya itu menyatakan seperti itu, dan juga ada lecet, beberapa lecet di bagian vagina. Dan harus semangat gitu kan, prosesnya pasti akan panjang nih Pak. Pasti kan nanti ada BAP, pemeriksaan dan lain-lain kayak gitu. Ya harus kuat-kuat gitu. Caranya
juga kuat, kamu juga harus kuat Nenden.